kami berdoa. Amin. Amin. Silakan. Shalom, good morning everyone. Good morning. That's better. Lihat kiri kanan, katakan kamu sangat segar sekali pagi hari ini. You all look so fresh. Turn to your neighbor, say like you mean it. You look so fresh. Firstly, I would like to say thank you untuk Pastor Yapi, untuk kesempatannya saya boleh membagikan firman Tuhan. It's good to see Om Git dan Tante Jasmine. Mereka ini seperti orang tua saya, saudaraku, orang tua rohani, saudaraku ya. Saya sudah kenal mereka sangat lama ya Om Git. Bahkan nanti saya cerita sedikit. Pagi hari ini I bring greetings from our church in Northwest Ecclesia. So you are our family, we are one family. So it is wonderful to be here with you, to spend time and to share the word of God. Tadi lagunya sangat memberkati sekali, saya belum pernah dengar lagu yang tadi itu terakhir. Tapi lagunya itu sangat cocok dengan apa yang saya mau sampaikan pagi hari ini saudaraku. Tentang kemenangan saudaraku ya. Saya akan mulai khotbah saya pagi hari ini dengan set up a scene for you. Kalau kita nonton film itu ada action pendahuluannya saudaraku ya. Saya akan bawa journey ini dan kita belajar sama-sama firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan hati kita dan menyegarkan jiwa kita. Pada scene awal ini dikatakan pada masa Raja Ahab, saudaraku, terjadi kelaparan yang sangat berat di Israel. Karena hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Karena Elias bernubuat bahwa hujan tidak akan turun sampai dia mengatakannya. Setelah 3,5 tahun, tiba-tiba Elia muncul saudaraku. Selama 3,5 tahun dia menjadi buronan seluruh Israel. Tapi tidak ketemu karena dia sembunyi saudaraku. Lalu dia muncul setelah 3,5 tahun, dia menantang Raja Ahab dan semua nabi Baal yang ada di seluruh Israel itu dia tantang untuk duel di atas Gunung Karmel. Wah ini lebih hebat dari iman saudaraku. Dia menantang 850 nabi-nabi saudaraku, lawan satu saudaraku. Lalu tiba saatnya on the day of the turnamen saudaraku, mereka semua berkumpul di atas Gunung Karmel saudaraku. Kenapa di Gunung Karmel? Supaya terlihat semuanya. Karena seluruh rakyat datang supaya kelihatan tandingan pertandingannya saudaraku. Lalu mereka pertandingannya seperti apa? Pertandingannya mereka akan menaruh korban lembu yang dipotong di atas kayu api, tetapi tidak akan dikasih api. Mereka harus minta kepada Allah mereka masing-masing supaya api diturunkan dari langit. Allah yang mengirimkan api dari langit, itulah Allah yang hidup. Itulah Allah yang benar. Ditantang seperti itu saudaraku. Singkat cerita saudaraku, lalu tibalah harinya semua orang sudah berkumpul saudaraku. Ada Channel 9, Channel 7 saudaraku, Sydney Morning Herald, Pos Kota saudaraku. Semua berkumpul meliput saudaraku ya. Lalu sepanjang pagi, dari pagi 850 nabi ini saudaraku, dia potong lembu, dia taruh daging-dagingnya itu di atas tumpukan kayu api. Lalu mereka berteriak-teriak, mereka nyanyi, mereka menari, berdoa kepada Allah mereka saudaraku. Sampai siang hari saudaraku, mereka menoreh-noreh tubuh mereka dengan pedang saudaraku. Waduh, ada yang suka berdoa sampai menoreh-noreh tubuhnya saudaraku. Mereka menoreh-noreh tubuh sampai pedang sehingga mereka dikatakan bercucuran darah sambil berdoa saudaraku. Sepanjang hari mereka melakukan seperti itu sampai mereka kesurupan saudaraku. Lalu tapi ternyata tidak ada jawaban apapun dari langit. Lalu tiba sore hari saudaraku, Elia sepanjang hari sudah nonton aja bosan saudaraku ya. Muter-muter tidak ada terjadi apa-apa. Akhirnya mereka menyerah, oke kami menyerah, Elia engkau maju. Lalu Elia maju seorang diri saudaraku, tidak ada teman yang menemaninya. Seorang diri Alkitab katakan dia memperbaiki mezbah. Dia mengatur kayu-kayunya saudaraku, lalu dia menaruh daging itu di atas tumpukan kayu api itu. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, saya kutip firman Tuhan. Tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa ada firman-Mu lah, atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang ada dalam parit itu habis dijilatnya.
Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Wow. Kalau dibikin film, saudaraku, akan lebih hebat dari Mission Impossible, saudaraku. Amin, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Yakobus 5 ayat 17 menceritakan bahwa, ada ayatnya di sini, saudaraku. Saya beri judul khotbah saya, sebelum hari kemenangan. Ya, sebelum hari kemenangan, before the day of victory. Yakobus 5:17 berkata, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu saya akan masuk khotbah saya sesungguhnya. 3.5 years earlier. Nah, seperti film, saudaraku. 3,5 tahun sebelumnya. Nah, ini isi khotbah saya, saudaraku. Saudara masih bisa mengikuti saya? Amin, saudaraku. Lalu kita baca bersama-sama, saudara bisa mengikuti firman Tuhan ini. Di 1 Raja-Raja 17, ayat pertama sampai ke-6. Ini cerita awalnya bagaimana kemenangan itu yang luar biasa terjadi di Gunung Karmel. Dimulai from this little humble beginning, saudaraku. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6, saya akan bacakan, saudara bisa mengikuti perlahan-lahan dalam hati saudara. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Tiap orang suka cerita yang happy ending, saudaraku. Amin. Tiap orang suka mendengar kesaksian mujizat. Tiap orang senang mendengar cerita yang heroik, cerita kemenangan, saudaraku. Dari cerita ini, saudaraku, setiap kita punya pergumulan dan setiap kita pengen hidup kita penuh dengan kemenangan. Ada yang sedang mengharapkan mujizat, ada yang sedang mengharapkan peterobosan, saudaraku. Tapi jalan menuju kemenangan itu ada prosesnya. Amin. Sampai seseorang menang, dia akan ada prosesnya. Seringkali kita hanya mendengar yang ada di surat kabar, di berita, saudaraku, berita kemenangannya, tapi tidak pernah diceritakan berita persiapannya, saudaraku. Setiap kemenangan ada persiapan. Amin. Oleh karena itu pagi hari ini, siang ini, saudaraku, kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan secara simple, saudaraku. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita Elia ini. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bekal buat kita, sehingga kita bersiap-siap sampai kepada hari kemenangan kita. Yang mau katakan amin. Saudara siap? Yang pertama, saudara, kita pelajari, di ayat yang pertama, dari ayat ini kita akan pelajari bersama per ayat, saudaraku. Elia berkata, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Elia datang kepada Raja Ahab, saudaraku, mengatakan, dia datang demi nama Tuhan Allah yang kulayani. Artinya Elia mempunyai suatu hubungan dengan Allah. Dia katakan, the God whom I serve, saudaraku. Orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, dia akan memiliki firman. Amin. Hal yang pertama saya mau sampaikan pelajaran dari cerita ini, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita supaya kita memperoleh kemenangan di kemudian hari, adalah kita perlu memiliki firman. Katakan, saya miliki firman. Amin, saudaraku. Firman itu sangat penting buat kehidupan kita. Tanpa firman kita akan jadi lemah, saudaraku. Elia, dia datang kepada Ahab membawa firman Tuhan. Tanpa firman, dia tidak mungkin datang kepada Ahab. Beritanya hanya berupa berita manusia biasa. Tapi dia membawa mandat, pesan profetik kepada Raja Ahab. Yang dikatakan, aku datang demi nama Tuhan Allah yang kulayani. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita, bagi orang percaya, adalah sumber kehidupan.
Seperti nafas yang kita hirup setiap hari. Tanpa oksigen yang kita hirup, saudaraku, kita akan mati. Demikian juga firman Tuhan. Ayatnya, saudaraku, Ibrani 4 ayat yang ke-12 dikatakan, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab firman Allah adalah hidup, kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Wow, saudaraku yang terkasih. Ini ayat yang powerful. Dikatakan di sini bahwa firman itu hidup, kuat, dan tajam. Apa artinya, saudaraku? Firman yang hidup artinya firman itu membawa kehidupan. Firman Allah itu Alkitab bukan hanya berupa teks, berupa kalimat, berupa logos, tapi ada suatu unsur kehidupan, ada nyawanya, saudaraku. Kalau kita baca koran itu berita. Tapi kalau kita baca firman, lebih dari sekedar berita, lebih dari sekedar cerita. Karena di dalam kata-kata, di balik kata-kata itu ada kehidupan Allah. Amin, saudaraku. Ketika Allah menciptakan dunia ini, dia menciptakan dengan firman. Amin, saudaraku. Perkataan firman Allah itu sangat memberikan kehidupan bagi kita. Seringkali kita kalau sudah lanjut usia, kita minum vitamin. Chemist Warehouse jadi gereja kedua. Saudaraku yang terkasih, apalagi kalau lagi half price, saudaraku. Wah, kita beli vitamin yang namanya antioksidan. Wah, ini supaya saya kuat dan sehat. Amin. Karena membawakan ada unsur-unsur kesehatan, memberikan kehidupan. Tapi firman Tuhan lebih dari antioksidan. Amin, saudaraku. Lebih dari semua omega 3, omega 4. Dia alfa dan omega, saudaraku. Haleluya. Komplit, saudaraku. Amin, saudaraku. Firman Tuhan memberikan kehidupan, memberikan pengharapan dan iman. Kenapa kita menjadi lemah? Artinya iman kita lemah. Dari mana iman? Iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan itu hidup. Katakan sama kiri kanan, firman Tuhan itu hidup. Kedua, firman Tuhan adalah kuat. Artinya dia memberikan kekuatan. Kalau kita sedang mau menyerah, lemah, sakit, saudaraku, perlu kekuatan, saudaraku, baca firman Tuhan. Baca banyak-banyak firman Tuhan. Kalau kita sakit minum obat 3 kali sehari, baca firman Tuhan 30 kali sehari. Haleluya. Amin. Maka kekuatan itu akan muncul, saudaraku. Betul, saudaraku. Dikatakan firman Tuhan juga bukan cuma kuat, tetapi tajam, saudaraku. Kalau orang yang suka masak, dia tahu bahwa pisau dari Jepang, Japanese knife itu very sharp, saudaraku. Amin, saudaraku. Kalau untuk motong sashimi, saudaraku, sedikit dioles aja sudah terbelah, saudara, terpotong, saudaraku. Begitu tajamnya, Alkitab katakan firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Artinya apa, saudaraku? Dia akan membersihkan, memotong kehidupan kita yang tidak baik. Amin. Hal-hal jamur-jamur, kotoran-kotoran, saudaraku, akan dipotong, dibersihkan. Yesus berkata, firman itu engkau sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Yohanes 15, saudaraku. Saudaraku yang dikasih, kita perlu firman. Amin, saudaraku. Jangan tinggalkan firman. Kalau setiap minggu saudara datang ke sini, saudaraku, itu bagian penting firman. Jangan lewatkan, saudaraku. Amin, saudaraku. Catat baik-baik firman Tuhan itu. Come with an expectation. Kalau datang kepada Tuhan beribadah itu, datang dengan pengharapan aku mau bawa pulang. Sangu, take away firman Tuhan. Jangan cuma lemper, jangan cuma roket, jangan cuma bacang, saudaraku. Amin, saudaraku. Tapi firman Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Saya tahu jam 12 begini, saudaraku, pikiran kita bisa ada penglihatan-penglihatan, saudaraku. Nasi goreng, mie kocok, saudaraku, ayam panggang, saudaraku. Waduh, saudaraku. Saya perlu memerangi semua pikiran-pikiran itu. Haleluya. Jadi firman Tuhan apa? Hidup, terus kuat dan tajam, saudaraku. Lebih tajam dari silet, saudaraku. Kalau saudara punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang susah dilepaskan, saudara perlu pisau yang tajam, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Miliki firman, have the word in your life. Itu adalah preparation, itulah bekalmu, saudaraku. Amin. Seperti Daud mempunyai bekal 5 batu kecil, engkau juga perlu firman dalam hatimu. Amin. Yang kedua, saudaraku, ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.
Nah firman Tuhan, Tuhan menyuruh Elia setelah dia menyampaikan pesan yang profetik kepada raja untuk bersembunyi di sungai Kerit. Mungkin Elia tidak menyangka ya bahwa wah saya diutus untuk kepada raja menyampaikan pesan profetik, setelah itu pasti saya masuk koran, saya masuk Instagram, saya masuk Facebook, nama saya pasti ada di YouTube. Seorang Nabi Elia menghadap raja menyampaikan pesan tidak akan turun hujan sampai dia bicara lagi. Saudara bayangkan. Tapi setelah dia ngomong saudaraku, kalau hari ini dia hidup mungkin jadwal pelayanan langsung penuh 2 tahun. Saudaraku ya. Tapi setelah dia melayani, setelah dia menyampaikan tugas dari Tuhan, Tuhan bilang kamu pergi sembunyi. Hah? Sembunyi? Sembunyi di mana Tuhan? Hilton, Intercontinental, di Sydney? Bukan, di Sungai Kerit. Di mana itu Tuhan? Sungai Kerit itu sungai yang kecil. Sungai yang tidak terkenal. Sungai yang tidak sebagus seperti Sungai Yordan, saudaraku. Sungai yang kecil, kalau lihat di peta itu sungainya kecil. Tidak Instagramable, saudaraku. Kalau di foto juga kagak ada yang like, saudaraku. Artinya apa saudaraku? Kenapa Tuhan kirim saya ke sini ya? Seringkali kalau kita berjalan dengan Tuhan, itu bukan bicara soal berkat materi. Bukan bicara soal kesenangan, bukan bicara soal promosi. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam masa-masa berat dan sulit. Masa-masa tenang saudaraku. Nah Tuhan menyuruh Elia untuk sembunyi di sungai Kerit saudaraku. Sungai Kerit adalah kehendak Tuhan untuk Elia. Sungai Kerit adalah tempat di mana Tuhan mau mengajari dan bicara banyak kepada Elia. Sungai Kerit di mana tempat di mana dia dan Elia dan Tuhan hanya berdua saja. Seringkali dalam kehidupan kita, kita mengalami keadaan seperti di Sungai Kerit. Kita merasa sendirian, tidak ada orang yang bisa membantu. Pengharapan kita sudah habis, saudaraku. Rasanya tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar, saudaraku. Situasi kita mungkin seperti di Sungai Kerit, tidak ada apa-apa, tidak ada resources apa-apa. Tidak ada mall, tidak ada gereja, tidak ada persekutuan, tidak ada teman, saudaraku, sendirian bersama Tuhan. Lalu kita lihat, kalau kita lihat di sosial media, wah si ini hebat ya, wah si itu luar biasa ya, wah si itu maju ya. Tapi Tuhan taruh kita di Sungai Kerit for a purpose. Oleh karena itu janganlah kita iri kepada orang-orang yang sedang ada di atas Gunung Karmel, sedangkan kita masih di dalam Sungai Kerit. Haleluya. Amin saudaraku. Bersyukurlah atas Sungai Kerit saudaraku. Hal yang kedua yang kita mau pelajari adalah bersyukur untuk tempatmu. Be grateful for your place. Ketika Tuhan menyuruh Elia ke Sungai Kerit, that is not the end of the story. That is part of the story. That was the preparation before the day of victory, saudaraku. Seringkali keadaan kita hari ini itu bukan akhir dari cerita kita. Keadaan kita hari ini tidak menentukan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ukuran berkat Tuhan dalam kehidupan kita tidak diukur dari apa yang kita pakai dan apa yang kita makan. Amin saudaraku. Tapi bagaimana kita meresponi Tuhan dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal mengucap syukurlah. Sebab apa? Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau saudara datang ke tempat ini pagi ini mau mencari kehendak Tuhan, saya beritahukan inilah kehendak Tuhan dalam hidupmu hari ini. Bersyukurlah dalam segala hal. Apapun keadaan saudara hari ini, firman Tuhan katakan kehendak Tuhan bagi saudara lakukan, bersyukurlah dalam segala hal. Kalau saudara sedang ada di Sungai Kerit, saudaraku, bersyukurlah dalam keadaan situasimu. Amin saudaraku. Kalau engkau ada di atas Gunung Karmel, bersyukurlah engkau ada di atas puncak gunung itu. Ketika Elia tinggal di tepi Sungai Kerit, saudaraku, dia punya pilihan untuk mengeluh atau mengucap syukur. Setiap kita mempunyai pilihan setiap hari.
how we spend our day. How we treat our day. How we do our day. Dia punya pilihan untuk mengeluh atau bersyukur. Tapi Elia memakai waktu-waktunya bersama Tuhan. Saya bayangkan pada waktu itu ya, dulu itu tidak ada listrik, tidak ada internet, saudaraku. There is no 5G, only 1G, one God. Amin, saudaraku. Signalnya cuma satu, 1G, one God, saudaraku ya. Hanya dia dan Tuhan. Tidak ada Netflix, tidak ada YouTube, saudaraku. That's why God loves Sungai Kerit, saudaraku. Because it's only you and me. Amin, saudaraku. There is no mall, tidak ada shopping center, saudaraku. Hanya sedikit Sungai Kerit dan bersama Tuhan. Amin. Thank God for 1G. Haleluya. Amin, saudaraku. Ketika Elia di tepi Sungai Kerit, saudaraku, di tepi Sungai Kerit, dia punya kesempatan melatih dirinya. Orang yang bersyukur itu, ada 3 ciri-ciri yang saya pelajari. Orang yang bersyukur itu, dia itu rajin. Haleluya. Kalau orang rajin itu dia pasti bersyukur, karena hatinya senang. Kalau orang sedang komplain, dia tidak akan rajin, malas melakukan segala sesuatu. Betul nggak, saudaraku? Yang kedua, orang yang bersyukur itu adalah dia tekun. Artinya dia nggak mudah menyerah, karena hatinya bersyukur. Dia mau bertahan, dia mau menyelesaikan, dia mau menunggu. Yang ketiga, dia akan setia. Orang yang bersyukur itu akan setia. Tidak mudah menyerah, tidak mudah berganti-ganti, saudaraku. Dia lebih stabil karena dia bersyukur. Kalau saudara sedang goyah hari-hari ini, cek level ucapan syukurmu. Mungkin sedang udah rendah, saudaraku. Seperti tangki bensin sudah merah, saudaraku. Mari naikkan tangki bensin itu, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Amin. Saya ingat pada waktu saya masih jauh lebih muda, pada waktu umur 18 tahun saya bertobat lahir baru umur 18 tahun, saudaraku, di Jakarta, di gereja Pastor Niko Nyoto Raharjo di GBI, saudaraku. Saya lahir baru di youth, saudaraku. Lalu saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa main keyboard, saya tidak bisa boro-boro ngomong khotbah, saudaraku. Waduh, jauh banget, saudaraku ya. Ngomong di depan orang aja saya ngeri, saudaraku. Lalu saya melayani Tuhan sebagai tim perlengkapan. Wah, tim perlengkapan itu kalau saya sama Om Gideon juga sudah tahu dulu kalau di Burwood, saudaraku. Tim perlengkapan paling banyak urapannya, saudaraku ya. Setiap pagi-pagi kita youth sore, Sabtu sore 6:30, saudaraku. 4:30 saya sudah datang karena 4:30 tim pelayanan itu sudah berkumpul, berdoa, bersyafaat, saudaraku. Jadi saya berkumpul, saya melayani, singkat cerita akhirnya saya jadi dari anggota lalu menjadi ketua tim perlengkapan. Wah, luar biasa, saudaraku. Ketua tim perlengkapan, I am a leader. Dari situlah, saudaraku, itulah Sungai Kerit, salah satu Sungai Kerit. Dalam kehidupan kita akan banyak sungai-sungai Kerit yang Tuhan akan tuntun kita. Dari tempat kecil itulah, dari anggotanya 5 orang, 6 orang itulah, saya belajar yang namanya leadership. Belajar mimpin, kamu datang jam segini ya, kalau nggak datang saya teleponin, di mana lo? Kadang-kadang kita tim perlengkapan itu, kadang-kadang kita ibadah pindah ke lantai 4, saudaraku. Karena kita sewa gedung itu dekat TVRI, Wisma Karsa Pemuda namanya, saudaraku, sebelah menara TVRI itu. Kadang-kadang kita dipindah ke atas karena yang bawah dipakai untuk orang kawinan. Lantai 4 tanpa lift, kita bawa speaker-speaker Bose, saudaraku, amplifier, band, semua bawa ke atas, naik tangga, saudara, bayangkan saudaraku. Kalau kita promosi, siapa yang mau jadi tim perlengkapan? Kagak ada yang mau, saudaraku. Saudaraku. Jadi tidak favorit. Satu sore saya datang jam setengah 4, loh pada kemana nih, pada nggak ada. Saya telepon satu, lu di mana? Aduh, gue nggak bisa datang. Waduh, kita di lantai 4, saudaraku. Jadi cuma 2 orang. Saya bawa kabel, saya bawa speaker, waktu saya bawa speaker naik tangga itu, saya kesel, saudaraku. Kurang ajar nih orang-orang, saudaraku, dalam hati saya, saudaraku ya. Kurang ajar orang-orang, saya mengedumel, saya komplain. Aduh, ini pelayanan apa kayak gini. Tiba-tiba di dalam hati saya, saudaraku, ada seperti Roh Kudus bicara. Kamu buat siapa, David? Kamu buat ini untuk siapa? Loh, ya untuk Engkau, Tuhan. Gitu kan, masa buat saya sendiri, untuk Engkau, Tuhan. Langsung saya ngerti, ya Tuhan, saya lakukan ini untuk Engkau. Waktu saya mulai lakukan ngomong itu, saudaraku, saya hampir nangis, saudaraku, hati saya dijamah Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan, tiba-tiba komplainan saya itu, beban yang berat itu, kemarahan yang ada di hati saya, tiba-tiba hilang, digantikan dengan ucapan syukur, digantikan dengan sukacita. Tiba-tiba,
Tidak ada untuk angin tangan saudaraku. Langsung aja saudaraku. Ketika kita mengucap syukur, tiba-tiba itu saudaraku, kuasa itu bekerja. Amin saudaraku. Suasana kehidupanmu mungkin belum berubah. Tapi suasana hatimu sudah berubah saudaraku. Itulah awal dari mujizat saudaraku. Amin saudaraku. Selama 7 tahun saya di Jakarta kuliah melayani Tuhan. Mulai belajar keyboard sedikit, lalu sampai main di youth, di band. Waduh saya bangga banget saudaraku bisa main band di youth saudaraku. Lalu saya main di kebaktian umum gereja Sunday. Bayangkan saja di gereja Sunday. Gereja Betani dulu itu gereja sangat maju sekali. Tahun 1989-90 saudaraku. Ribuan orang datang. Tapi dari situ saudaraku banyak sekali Tuhan tuntun. Mengalami masa-masa sungai Kerit, masa-masa sulit saudaraku. Tapi ketika saya berjalan dengan ucapan syukur, pasti ada penyertaan Tuhan. Haleluya. Setelah 7 tahun saudaraku, saya cerita sedikit, saya datang ke sini. Ini baru ceritanya. Lalu saya ketemu dengan Om Git, Om Sam saudaraku ya. Waktu saya datang, saya tinggal di rumahnya Om Git di Croydon Om. Ingat gak Om? Saya tidur sharing bed sama si Henry. I sleep on the top or bottom ya hand? On the top I think hand. On the top because I'm a leader. So saya tidur di atasnya si Henry saudaraku. Ya, karena bang bed. Saya ingat itu. Do you remember hand? Iya. Yeah. And then they are very very kind. Sangat baik sekali bisa menerima saya saudaraku. Saudaraku ya. Diterima saya terus. Lalu saya pindah ke rumah Tante Erlin, saudaraku, untuk tinggal di sana. Lalu saya punya roommate, saya sekolah Alkitab waktu itu ya saudaraku ya. Lalu saya punya roommate namanya Yosi Here. Nah, sounds familiar? Yosi Here itu adalah kakak dari Yapi Here, saudaraku. Jadi kalau orang bule di sini katakan, Yos here. Bukan Here, here, saudaraku ya. Come here, Yos. Jadi kami beberapa tahun itu sama-sama sebagai roommate, makanya saya kenal baik dengan Yosi. Karena dia sudah melayani Tuhan di Orlando, Florida. Tapi setiap kita punya proses, saudaraku. Lalu kita sekolah, saya sama Yosi, kita punya proses masing-masing. Sungai Keritnya katanya nggak habis-habis, saudaraku. Waktu dulu saya 98, saya ingat, saudaraku, krisis moneter seluruh Indonesia, krisis, saudaraku. Semua orang anak-anak konglomerat, teman-teman saya, saudaraku, saya bukan konglomerat, tapi teman-teman saya yang konglomerat, pulang satu-satu, saudaraku. Pulang satu-satu. Terus saya masih belum pulang-pulang. Terus Tuhan ngomong, wah David, kamu lebih hebat dari anak konglomerat. Karena kamu nggak pulang-pulang, masih di Sydney. Iya juga ya Tuhan. Jadi saya sampai kerja di pabrik di Alexandria, toko sabun, saudaraku. Jadi makanya tangan saya halus, karena saya bungkus-bungkus sabun dari dulu. Tuhan sudah persiapkan, saudaraku. Amin. Menjadi hati yang punya lemah lembut, tangannya jadi lembut, saudaraku. Tapi itu proses, pagi-pagi saya harus bangun ke chapel, 7.30 harus sudah di sekolah di Redfern, saudaraku. Naik kereta pagi-pagi winter, saudaraku. Malam setengah 12, jam 12 baru sampai rumah. Sampai assignment saya itu keteteran, saudaraku. Karena saya nggak sanggup lagi badan saya. Tapi saya harus bekerja untuk biayai uang sekolah saya. Orang tua saya sudah tidak bisa biayai. Singkat cerita, saudaraku, di mana waktu saya kesulitan itu, ada waktu sering kali bukan sekali, saya enggak punya uang untuk beli weekly train tiket itu, saudaraku. Zaman dulu kan ada weekly train, saudaraku ya. Enggak punya uang. Beberapa kali pun, saudaraku, saya Senin libur, seperti pastor pada libur Senin, kita juga sudah libur Senin, Selasa mulai sekolah lagi. Jadi kalau Senin libur, saya sudah Senin nggak ada duit buat beli tiket besok. Terus teman saya datang main ke rumah, main sebelum pulang, dia kasih uang saya $50. Jangan, buat apa nih $50? Dalam hati sih, buruan. Saya perlu nih, buat beli tiket. Oh nggak apa-apa Fit, buat ke lu. Wah thank you loh ya, thank you. Itu terjadi berkali-kali saudaraku. Jadi memang sungai Kerit itu memang tidak nyaman. Tetapi disitulah kita ketemu Tuhan. Disitulah kita berjalan bersama Tuhan. Kalau saya terus semuanya cukup, nggak kelihatan Tuhannya. Tapi ketika kurang, ketika sulit, ketika susah, ketika sakit, Tuhan jadi kelihatan. Amin saudaraku. Yang amin dan susah semua ini. Yang kedua adalah bersyukur untuk tempatmu. Oleh karena itu lakukanlah firman Tuhan yang diterima hari ini. Amin.
maka mujizatmu akan datang tepat pada waktunya. Yang percaya katakan, amin. Yang ketiga saudaraku, ayat 4-6. Ayat keempat, lalu dikatakan, Tuhan berkata, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Yang ketiga saudaraku adalah, kita perlu percaya jika Tuhan selalu menyediakan. Nah ini sangat penting sekali. Kita harus terus tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan. Selalu akan menyediakan dalam kehidupan kita. Trusting that God always provide for us. Kerit, kata kerit itu artinya itu cut off, terputus saudaraku. Memang benar-benar terputus karena di tempat itu sangat terisolasi. Dan ketika Elia ada di sana, tidak ada apa-apa dan dia sangat terisolasi. Terisolasi dari dunia, terisolasi dari manusia, terisolasi dari semua resources, sumber-sumber kehidupan yang dia butuhkan. Sampai-sampai saudaraku, dia perlu minum dari sungai. Nah, di dalam melakukan firman Tuhan saudaraku, kita pasti akan menemukan penyediaan Tuhan. Ketika kita sedang taat melakukan firman Tuhan, walaupun susah, walaupun berat saudaraku, tetapi ada satu yang pasti ada penyediaan Tuhan. Pasti bisa lewat, pasti cukup, pasti sanggup. Amin saudaraku. Di sini ada dua penyediaan Tuhan yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah the supernatural provision. Penyediaan Tuhan yang supranatural, yaitu roti dan daging dari burung gagak saudaraku. Bagaimana gagak bisa mendapatkan roti dan daging dari negeri yang sedang kelaparan? Saudara bayangkan saudaraku, gagak ini pagi dan petang dia bawa bread top. Roti daging, saudara bayangkan saja. Dari situlah muncul ide DoorDash. Amin saudaraku, dia belajar dari Alkitab. Pagi dan petang Tuhan kirim burung gagak bawa roti dan daging. Burung gagak ini makan daging. Tapi dia bawa daging buat Elia. Saudara bayangkan dia nggak makan sendiri. Itu adalah mujizat. Apa yang kita bisa pelajari? Jangan batasi Tuhan ketika engkau ada di sungai Kerit. Jangan batasi Tuhan atas penyediaannya atas kehidupanmu saudaraku. Amin. Don't put God in the box. Don't put God in your mind. Trust Him. That He is a lot bigger than our mind. Amin. Percayai bahwa Dia Allah yang jauh lebih besar dari pikiran kita. Yang kedua adalah the natural provision, yaitu air dari sungai itu. Dia minum air dari sungai itu. Artinya apa, saudaraku? Ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang harus terus kita lakukan. Walaupun susah, saudaraku, harus terus kita jalankan. Syukuri hal-hal yang natural. Syukuri hal-hal yang alami yang ada di sekitarmu, saudaraku. Jangan anggap sepele hal-hal yang biasa. Apa itu hal-hal yang biasa? Kehidupan doa, kehidupan saat teduh, firman, berbuat baik, rajin, setia, melayani, memberi. Itu hal-hal yang biasa. Tapi jangan anggap sepele. Because from doing the natural things, then God can do the supernatural thing. The natural thing is our part. But the natural, supernatural thing belongs to God. That's His part. Amin saudaraku. Ketika kita melakukan firman-Nya, ketika kita sedang taat melakukan firman Tuhan, maka kita berhak dan boleh mengharapkan penyediaannya. Banyak orang berharap Tuhan, menuntut Tuhan. Berkati dong, berikan dong, tolong dong. Tapi kita tidak mau lakukan bagian kita. Kita tidak setia, kita tidak mau mengampuni, kita tidak mau memaafkan, kita tidak mau memberi, kita tidak mau menabur, saudaraku. Saya sedang sulit, saya sedang kurang, masa memberi juga? Saudaraku yang terkasih, ketika kita mengharapkan the supernatural power of God, we have to do the natural thing that we can do. Ketika kita mengharapkan kuasa Allah yang ajaib, kita mesti melakukan bagian kita. Amin saudaraku, menabur benih adalah bagian kita, menumbuhkan adalah bagian Tuhan, haleluya. Sungai Kerit adalah tempat Allah mempersiapkan kita untuk hari depan yang penuh harapan dan kemenangan.
Amin, saudaraku. Saudara menikmat berkat Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih, sebentar saya akan ajak saudara untuk berdoa, saudaraku. Kita akan menyembah Tuhan. Saya mau saudara lakukan ini, saudaraku. Datang kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan ini. Datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Apapun keadaan saudara pagi hari ini, naikkan syukurmu dan katakan, Tuhan, I believe in you. I surrender to you. Amin. Maka hari kemenangan yang kita nyanyikan sebelumnya tadi, saudaraku, itu akan tiba kepada engkau. Amin. Cek satu. Oke, ini ya. Thank you. Baru terbuka mata saya. Mari kita teduhkan hati kita, saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya, hati yang berharap, an expectant heart. Thank you, Jesus. We open our hearts, Lord, and we come into your presence. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku nantikan janji Allah di dalam hidupku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu ya kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin ya kerjakan seturut kasih-Nya bagiku. Katakan sama-sama. Ku nantikan janji Allah di dalam hidupku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu ya kerjakan, haleluya, seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin ya sediakan seturut kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Let us stand up together. Yang ku tahu ya kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin ya sediakan seturut kasih-Nya bagi. Katakan sama-sama, yang ku tahu. Mari nyanyikan dengan iman dan percaya. Haleluya, seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin, yes Lord, ya sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu ya kerjakan
Kami percaya Tuhan. seturut firman-Nya. Bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin, Ia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya, seturut bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Let us worship God. Oh, hallelujah. Let us lift our hands. Mari angkat hati kita yang beriman kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah kota benteng kami yang teguh. Engkaulah kemenanganku, Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatan, Engkau perisai kami. Tiada seperti-Mu. Come Holy Spirit, jamahlah setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Come Holy Spirit, come. Jamah, jamah, touch every heart, touch every heart. Come Holy Spirit. Tuhan menyatakan bahwa di tempat ini ada orang-orang yang sedang ada dalam Sungai Kerit. Kau ada di Sungai Kerit dengan waktu yang cukup lama. Membuat engkau letih, bahkan membuat engkau terluka karena keadaan begitu kering dan susah. Hari ini Tuhan akan melepaskan engkau. Tuhan akan memulihkan engkau. Kalau saudara hari ini sedang letih, jiwamu letih, hari ini adalah hari kelegaan bagi engkau. Kalau engkau dalam keadaan seperti itu, maukah engkau menaruh tanganmu di dada, setiap mata tertutup, every eyes closed. If your heart is weary, your heart is exhausted, would you come to the Lord and say, Lord, I need you, God. Would you place your hand on your chest and say, Lord, I need you. Because today is the day of deliverance for you. Father God, aku berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat, yang ditaruh di dada mereka. Engkau tahu setiap umat-Mu Tuhan dalam keadaan membutuhkan Engkau. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau right now, God. I need you, Lord. Jamahlah setiap umat-Mu, Roh Kudus. Jamah Roh Kudus mengalir, mengalir. Hati yang lemah menjadi kuat. Semangat yang patah boleh dikuatkan kembali di dalam nama Yesus. Mengalir kekuatan Allah. Mengalir. Touch every heart, Lord. Let the river of God come to you. Jamah Tuhan. Beban yang berat itu boleh diangkat.
Hati yang kering itu boleh dibasahi kembali oleh hadirat Allah. Hadirat-Mu turun memeluk kami Tuhan. Mungkin kau berkata, aku sudah mau nyerah Tuhan, aku tidak sanggup. Hari ini terima kekuatan yang baru. Terima kekuatan yang baru. Draw that strength from God. Ambil kekuatan dari surga itu. Angkat tanganmu dua-dua, katakan, Lord I receive that. Lord I receive that. A new strength from heaven. Jamah Tuhan. Yang miskin diperkaya. Let the weak say, I am strong. Hallelujah. Percaya, ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih atas kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu. Thank you God for the holy presence of God. Thank you God for your power. Thank you God for your forgiveness. Thank you Jesus for healing me. Ucapkan syukur saudaraku. Give thanks for the miracle in advance. Sebelum miracle itu datang, lihatlah gagak itu sudah mencari engkau. Terimalah urapanmu, terimalah kesembuhan dan kemenangan yang Tuhan berikan kepada engkau. Haleluya. Katakan sama-sama, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya. Bagi kemuliaan-Nya yang kami yakin Tuhan dan sediakan seturut kasih-Nya bagi, katakan sama-sama dengan lebih keras, katakan aku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan, haleluya, seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, dan ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah kalau engkau percaya. Your miracle is coming. Pertolongan Tuhan datang kepadamu. Terimalah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu dan kekuatan dan mujizat yang akan kami terima. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Semua umat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.